Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai dinamika kehidupan, kita akan menjumpai atau menghadapi situasi atau kondisi, bahkan orang-orang yang menyenangkan dan tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Ada masa di mana kita akan merasa bahagia, kita happy, kita gembira, kita senang dengan situasi dan orang-orang yang menyenangkan yang kita jumpai. Namun ada kalanya kita akan merasa kesal, kita marah, kita merasa kecewa, putus asa, kita merasa ingin menyerah, bahkan mungkin kita merasa Tuhan tidak adil atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada dua hal atau dua cara kita dapat menanggapi situasi atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menanggapinya dengan pandangan atau pikiran yang positif, namun kita juga bisa menghadapi atau menanggapinya dengan pikiran dan pandangan yang negatif. Saudara, konon cerita ada seorang pemuda bernama Pygmalion. Dia adalah seorang pemuda yang pandai dan pintar membuat pahatan atau patung-patung dan ukiran-ukiran. Namun bukan itu yang membuat Pygmalion menjadi terkenal dan disenangi oleh teman-teman dan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Konon cerita, satu kali mereka mendapati lapangan di tengah kota becek. Sementara teman-temannya mengomel dan menggerutu dengan situasi yang terjadi, Pygmalion justru mengatakan untung hanya lapangan di tengah kota itu yang becek, sementara lapangan-lapangan yang lain tidak. Apabila ada orang yang ingin membeli patung pahatannya dan menawar dengan harga yang sangat rendah, teman-temannya akan berbisik-bisik dan mengatakan pelit sekali orang itu. Tetapi Pygmalion memiliki pandangan yang berbeda. Dia mengatakan mungkin orang itu membutuhkan uang itu untuk urusan yang lebih dia butuhkan. Dan masih banyak lagi saudara cerita-cerita tentang Pygmalion yang memiliki pandangan atau pikiran-pikiran yang positif terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar dia. Suatu kali Pygmalion membuat sebuah patung wanita dari sebuah kayu yang sangat halus. Ketika dia menyelesaikan patung itu, teman-temannya mengatakan, sebagus-bagusnya patung itu cuma patung, bukan istrimu. Tetapi Pygmalion tidak menanggapi dengan negatif apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Dia memperlakukan patung itu dengan sangat bagus, dengan sangat baik seperti seorang manusia. Para dewa yang ada di gunung Olympus memperhatikan dan menghargai apa yang dilakukan oleh Pygmalion. Mereka kemudian memberikan anugerah dengan mengubah patung wanita itu menjadi manusia betulan. Saudara, Pygmalion senang sekali. Dia memperlakukan dengan baik patung itu. Dan akhirnya patung wanita itu yang sudah menjelma menjadi seorang manusia menjadi istri Pygmalion. Dan konon cerita patung atau wanita itu adalah wanita yang tercantik di negeri Yunani. Saudara, nama Pygmalion tetap dikenang sampai kini. Dan itu adalah sebuah gambaran dari dampak cara berpikir yang positif. Saudara, bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan menanggapi situasi atau keadaan dan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengingatkan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ini adalah nasihat Rasul Paulus yang terakhir kepada Yodia dan Sintike. Karena pada waktu itu mereka berdua tidak memiliki kesepahaman di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Dan Rasul Paulus mengingatkan atau menasihatkan mereka supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Rasul Paulus tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena menurut Rasul Paulus itu hanya membuang-buang waktu dan itu dapat menimbulkan perpecahan baik di antara Yodia dan Sintike maupun jemaat yang ada pada waktu itu. Saudara, demikian juga dengan kita.
tatkala kita menghadapi situasi dan kondisi atau orang-orang yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Kita seharusnya memiliki pikiran atau pandangan yang positif, karena pikiran atau pandangan yang positif dapat membuat kita optimis menghadapi kehidupan ini. Kita bisa menghadapi dengan penuh semangat dan penuh gairah, dan itu dapat berdampak baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, ketika kita menghadapi dengan pandangan atau pikiran negatif, itu akan membuat kita menjadi pesimis dan malas menjalani kehidupan ini. Dan itu dapat berdampak buruk baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi saudara-saudara, mari kita menanggapi atau menghadapi situasi yang ada di sekitar kita dengan pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan yang positif. Apabila kita memiliki atau berpikir positif, maka Rasul Paulus mengingatkan di dalam ayat yang ke-9, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Bagaimana saudara ketika kita menghadapi orang-orang atau situasi yang ada di sekitar kita? Apakah kita memilih untuk memiliki pandangan positif atau kita memilih untuk memiliki pandangan yang negatif? Biarlah kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya tatkala kita menghadapi situasi-situasi atau orang-orang yang seperti itu, dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa menghadapinya dengan pikiran atau pandangan yang positif. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Konten ini bisa Anda akses di YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, dan Radio Sumber Kasih 90,2 FM.